Siswa 2023 Impactful Discipleship. Oke, kita mulai ya. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di sesi terakhir di RKK Siswa 2023. Ya, krik banget. Ya teman-teman, aku sedih sebenarnya harus berpisah dengan teman-teman setelah ini. Tapi ya seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi malam ya, meskipun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Ya teman-teman, terima kasih juga teman-teman sudah memberi diri mengikuti semua rangkaian acara di RKK Siswa ini dari hari pertama. Dan hari ini teman-teman, untuk menutup rangkaian RKK Siswa, kita akan sama-sama beribadah di ibadah minggu ini. Sebelum memulai ibadah, aku mau ngajak kita latihan satu lagu. Lagu yang akan kita latih ini judulnya Dia Menggenggamku. Atau mungkin yang lebih familiar versi bahasa Inggrisnya judulnya He Will Hold Me Fast. Kita akan latih bersama. Aku ajak teman-teman kalau sudah tahu bisa nyanyi lebih keras. Kalau teman-teman yang belum tahu, kita latihan bareng-bareng ya sambil mengikuti kakak-kakak singer yang akan nyanyikan. Mari kita latih lagu ini. Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa, persiapkan hati kita secara pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, hari Minggu, hari Tuhan, hari yang telah Tuhan jadikan. Dengan bersuka kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, rindu untuk memandang Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar Tuhan berfirman kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami, tuntunlah kami kepada salib-Mu. Dan ketika kami pada pagi ini memulai ibadah kami dengan sukacita dan syukur, biarlah kami bersama-sama memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, aku ajak kita bangkit berdiri. Mengawali ibadah kita di hari Minggu ini, mari kita bersama-sama membaca ayat panggilan ibadah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 23 secara bersama-sama. Mari kita membacanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Dia, Allah Gembala kita yang selalu mengasihi dan menyertai kita. Pagi ini teman-teman kita bersama-sama naikkan. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan dengan bertepuk tangan. Baiknya yang kedua secara berbalas-balasan. Teman-teman yang perempuan akan menyanyikan pertama, kemudian disambut oleh teman-teman yang laki-laki. Mari teman-teman yang perempuan, semuanya yang Kau cinta. Laki-laki. Segenap marga satwa, semuanya memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita pun memuji dengan suara menggegam. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Teman-teman, kita telah menikmati banyak sekali sepanjang kita mengikuti retret ini. Kita belajar, kita ditegur, kita bangkit, bahkan kita siap mengambil bagian. Namun, apakah ini berarti kita sanggup? Tidak bisa dipungkiri, seberapapun kita tulus dan sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, godaan dan tantangan seringkali membuat kita tidak setia. Saat ini memasuki waktu pengakuan dosa. Mari kita mengakui kerentanan kita, kecenderungan kita untuk mengikuti godaan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi, mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga Kau rela mati bagiku. Ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga Kau turun ke dunia. Dari surga Kau turun ke dunia. Kau ambil kuasa orang Kau biarkan dirimu dicaci maki. Kau biarkan dirimu dicaci. Kau rela disalibkan bagiku. Kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajar pada selami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Walaupun kita lemah, Kristus kuat. Walaupun kita tidak setia, Kristus setia. Dia berjanji untuk setia menggenggam kita dengan kuasa-Nya supaya kita setia mengikut Dia. Teman-teman, dengarlah berita anugerah yang diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita atas pengampunan dosa kita. Teman-teman meresponi berita anugerah, mari kita bernyanyi. Dia menggenggamku. Saat imanku lemah. Saat imanku lemah, Kristus menggenggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Saat ku tak berdaya lewati hidup, meski kasih-Ku pudar, Dia terus genggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku,
berita bagiku, aku telah dibenarkan. Dia berita bagiku, Kristus mengganggu, ku telah dibenarnya. Dia mengganggu, bangkit dan hidup baru. Terus mengganggu sampai ku melihatnya. Saat dia datang, dia menggenggamku, dia menggenggamku, dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, dia menggenggamku, dia menggenggamku, dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Kita nyanyikan bagian refnya sekali lagi tanpa diiringi musik. dia menggenggamku, dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, dia menggenggamku. Pada pendoa syafaat, persilakan. Mari teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami hari baru di mana kami dapat melaksanakan peribadahan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala rangkaian sesi RKK yang telah berlangsung. Mulai dari sesi utama, sesi seminar, sesi konsultasi, hingga sesi pendalaman Alkitab tadi ya Tuhan. Semua sesi-sesi ini, semua yang telah kami laksanakan dari hari Jumat hingga saat ini, hanya Tuhan yang memberikan dan kami telah menerima berkat-Nya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kehadiran orang-orang yang ada di sini. Mulai dari PKK, CPPKK, AKK, yang hadir di tempat ini dan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya siapapun yang hadir di sini, siapapun yang merasakan peribadahan kami dan melakukan apa yang kami lakukan pada hari ini, terus dapat dipakai dalam kehidupannya, terus dapat menjadi berkat dalam penghidupannya setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi pemuritan di PSKJ. Kiranya murid-murid yang dimuridkan, semua orang, mulai dari yang pendapat baru, murid, pembina murid, hingga pembina-pembina murid lainnya Tuhan, terus memiliki kerinduan, terus memiliki hasrat untuk bertemu denganmu ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya, dalam kelompok-kelompok kecilnya, mereka rindu Tuhan. Mereka merasakan kebutuhan akan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilu di tahun 2024 yang semakin dekat. Tahun politik semakin menerjang ya Tuhan. Tidak terasa bahwa apa yang akan dirasakan di tahun depan sudah menjadi pemilu bagi kami. Banyak dari kami yang merupakan pemilih baru, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan kami ke depannya. Tuhan yang memberikan pemimpin bagi kami. Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kami untuk memilih. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kami untuk menentukan masa depan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Natal Perkantas di tanggal 2 Desember 2023. Kami berdoa untuk setiap fungsionaris, panitia, dan bahkan jemaat-jemaat yang sudah berencana untuk datang. Tuhan yang melancarkan acara ini, Tuhan yang memberikan bahwa acara ini ada, sehingga firman Tuhan nantinya semakin tersebar, semakin dirasakan dalam semangat Natal Perkantas nanti ya Tuhan. Tuhan, terakhir kami berdoa untuk kegiatan student fellowship. Student fellowship di bagian kota-kota, di wilayah-wilayah. Kiranya Tuhan yang memberikan kami apapun yang dibutuhkan untuk melaksanakan student fellowship, untuk melaksanakan stufel. Baik itu waktu, baik itu tempat, baik itu jemaat, baik itu orang-orang yang akan melaksanakannya. Tuhan yang memberkati semuanya, Tuhan yang memberkati semuanya, Tuhan juga yang akan memberikan semuanya ya Tuhan.
Tuhan, doa kami jauh dari sempurna dan masih banyak lagi doa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Namun kami menutup doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Teman-teman, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman akan ditampilkan di layar, teman-teman bisa mengucapkannya dengan membacanya dari layar. Mari teman-teman bersama dengan seluruh umat percaya dari segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk teman-teman. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nyanyikan bersama. Siapkan hatiku Tuhan. Kita berdoa. Ini kami dalam seluruh keberadaan kami menyiapkan hati kami ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Diteguhkan oleh firman Tuhan.
Kiranya urapan Roh Kudus menolong kami. Baik hamba-Mu yang memberitakan, kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Seperti Roh Kudus mengurapi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengurapi kami, diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kami diutus dan ada jaminan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah pengutusan. Teman-teman, kita akan membaca satu bagian yang sudah sangat sering kita dengar. Hampir bicara kelompok kecil, bicara pemuridan, pasti firman Tuhan ini dikutip. Mari kita lihat Matius 28 ayat 16 sampai 20. Teman-teman kalau masih bisa terbaca, teman-teman membaca bagian yang narator, teman-teman menjadi narator, lalu kemudian saya akan membacakan ucapan Yesus kepada mereka. Mari kita mulai, teman-teman memulainya dengan membaca apa yang menjadi ucapan narator. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menyebarnya, tetapi beberapa orang ragu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah teman-teman, tema kita dalam ibadah ini diyakinkan, diutus, disertai, dan bagian firman Tuhan yang diberikan oleh panitia untuk kita expose adalah Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan seperti saya katakan tadi, teman-teman, lagi-lagi saya harus berpikir keras. Bagaimana kita bisa diyakinkan oleh sesuatu yang sudah sangat sering kita dengar. Mengkhotbahkan Matius 28 begitu sulit karena ini sudah berita ini, perintah ini sudah begitu sering kita dengar. Dan teman-teman, walaupun kita seperti tadi kata Bang Bene, kita bahkan berkomitmen ini perintah Tuhan, ini penting. Tapi juga sudah terbukti, seperti dalam pelayanan kita, gak kunjung membuat kita beroleh keberanian penuh untuk pergi mengerjakan amanat agung. Seorang yang bernama Dallas Willard, seorang pemikir Kristen, menantang pemikiran Kristen dengan menuliskan suatu buku tentang pemuridan dan memberi judul yang bernada satir, bernada sindiran, The Great Omission. Perintah terakhir Yesus yang diberikan kepada gereja sebelum naik ke sorga. Yang kita kenal, kita sendiri menyebutnya The Great Commission, amanat agung. Panggilan bagi orang Kristen untuk menjadikan segala bangsa murid bagi Yesus. Tetapi kalau kita mau jujur, ada banyak orang Kristen menanggapinya dengan menghasilkan hanya orang Kristen yang yakin sorga sudah menjadi bagiannya. Tetapi tidak sampai kepada murid Kristus. Inilah yang disebut Willard. Amanat agung telah menjadi pengabaian agung. Pengabaian terbesar yang dilakukan
oleh gereja. Saya tidak ini, bagian buku ini kemudian mengatakan salah satu permasalahannya adalah teologi keselamatan kita. Ketika kita menyala bahwa keselamatan itu hanya berbicara, berhenti kepada saya. Kapling saya sudah aman di sorga. Teman-teman, saya tidak akan membahas itu, tapi izinkan saya, walaupun saya tadi katakan sudah sangat sering kita dengar, kemarin Kak Ike juga sudah menyampaikannya, izinkan saya untuk kembali menyegarkan fokus amanat agung. Fokus amanat agung adalah membuat murid. Dan kita akan tinjau isi amanat agung, lalu nanti saya berusaha untuk kemudian fokus melihat sisi kekuatan pengutusan dan penyertaan Tuhan. Teman-teman, isi dari amanat agung fokus menjadikan murid. Kita sudah sangat sering mendengar bahwa di sana tampaknya LAI seperti menerjemahkan ada 4 kata kerja. Tetapi sebenarnya kata kerja perintah utama adalah jadikanlah murid. Inilah yang berbentuk imperatif. Lalu kemudian 3 kata kerja lainnya adalah dalam bentuk keterangan. Participle yang merupakan anak kalimat. Menjelaskan apa yang harus dilakukan. Atau bagaimana mewujudkan perintah utama tersebut. Yaitu pergilah, go. Kemudian baptizing, baptislah dan ajarlah. Berbicara tentang teaching. Memang bagian ini yang sangat sering diperdebatkan. Apakah ini juga perintah utama atau kemudian menjadi bagian dari perintah utama seperti ini. Ini bagi orang-orang yang kemudian mencoba memisahkan antara penginjilan dan pemuridan. Ketika pergilah berbicara tentang penginjilan, lalu ajarlah berbicara tentang pemuridan. Tapi nanti kita akan lihat, teman-teman, dalam bentuk bagan, bagi yang ikut persiapan PKK mungkin udah bosan lihat bagan ini. Udah terus saya tampilkan terus. Saya meyakini seperti ini. Teman-teman, jadi kurang tepat jika kita hanya mengidentikan amanat agung dengan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil justru merupakan awal, merupakan bagian dari satu proses pemuridan. Fokusnya menghasilkan murid. Kata pergilah itu tentu tidak merujuk kepada geografis, tapi merujuk kepada satu tindakan aktif. Pergilah. Lalu kemudian pemuridan itu sendiri sebenarnya ditunjukkan, dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, baptislah dan ajarlah. Inilah berbicara tentang pemuridan. Beritakan Injil dan ajarkan Injil kepada mereka. Teman-teman, baptisan ini sebenarnya tidak berbicara tentang sakramen. Baptisan bagian yang terpenting adalah merujuk kepada pemberitaan Injil. Sehingga mereka menjadi anggota keluarga Allah. Dan baptisan, proses seremoni baptisan kemudian merupakan respons positif terhadap pemberitaan Injil. Bukan tentang pelaksanaan sakramen. Teman-teman, penerimaan Injil satu langkah. Tentu saja Alkitab mengatakan ketika satu jiwa dimenangkan, sorga bersuka cita. Wow, saya dulu ketika dilatih untuk penginjilan pribadi, takut untuk melakukan pemberitaan Injil. Tapi Tuhan, ini yang menjadi kekuatan bagi saya. Ketika saya memberitakan Injil, bahkan ketika dia mungkin belum mendengarkan, tapi ini menjadi benih firman Tuhan bagi dia. Sorga bersuka cita. Namun kita tidak boleh berhenti di sana. Penerimaan Injil adalah proses yang mengawali atau jembatan menuju satu proses pemuridan. Yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tujuan kita teman-teman, tujuan kekristenan seperti Dallas Willard bukan menikmati keselamatan, tapi mengerjakan.
Work out your salvation. Alami, hidupilah keselamatanmu itu. Itu artinya menjadi murid. Bahkan pengertian murid yang lebih utuh itu kemudian adalah mengikuti seluruh disciple maker agung. Yaitu Yesus Kristus. Menarik, versi amanat agung yang diberikan oleh Yohanes menunjukkan apa yang kita lakukan bukan hal baru. Tapi apa yang dilakukan Yesus. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Pengutusan kita untuk memuridkan amanat agung, itulah yang Tuhan Yesus kerjakan di dunia ini. Telah Tuhan Yesus kerjakan. Itu visi sejak dari awal. Yesus memanggil murid-muridnya. Sejak dari awal. Yesus sudah menyatakan visi pemuridan. Ketika para murid belum mengenal apa-apa. Masih agramatoi. Masih idiotes. Orang-orang biasa. Itu diterjemahkan dalam bahasa LAI. Orang-orang biasa. Siapa sih orang-orang Galilea? Dan kita tahu Galilea adalah daerah, bukan daerah elit pada waktu itu. Yudea adalah elit. Penyampaian visi ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang dipanggilnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman, pemahaman murid secara utuh bahkan Tuhan Yesus berikan. Mari perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ikutlah aku mengikuti Tuhan Yesus. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengerjakan misi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jejak Tuhan Yesus dilakukan. Dan itu kemudian yang sebenarnya yang dinyatakan di dalam amanat agung. Amanat agung adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Kepada siapakah amanat agung diberikan? Kepada mereka yang dulu dipanggil mari. Kepada siapakah amanat agung diberikan? Kepada mereka yang 3 tahun Yesus ajar. Ini camp terlama ini. 3 tahun. Kita gak sampai 3 hari. Udah kabur-kaburan kita. 3 tahun. Camp. Pembicaranya memang hanya satu sih, Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, dan apa yang Yesus lakukan adalah inilah satu proses pemuridan. Ini hanya untuk menyegarkan pemahaman teman-teman apa itu amanat agung. Nah, teman-teman tahu amanat ini dan biasanya apalagi dengan seperti saya ya, otoriter penuh ekspresi mengatakan, ini perintah Tuhan. Ini perintah paling akhir daripada Tuhan. Biasanya dulu saya mendramatisir. Teman-teman nanti kalau kalian renungan penting ya dramatisir. Bukan membunga-bungai. Tapi perlu mendramatisir, memberikan satu penekanan. Perlu dulu umpamanya, ingat kalau ada orang yang kita kagumi. Kemudian saat-saat akhir kehidupannya memberikan satu pesan, kita pasti akan memberikan perhatian pada apa yang diungkapkannya saat-saat akhir. Wah, itu dulu. Lalu ketika itu kemudian saya dramatisir, ini perintah Tuhan yang kemudian akan naik ke sorga. Mungkin kemudian ini menggerakkan hati kita untuk mengerjakannya. Tetapi saudara, teman-teman, ketika kemudian kita melihat 2 sisi. Yang pertama tantangan yang begitu besar. Saya suka bilang pulang dari retret biasanya story-story kita penuh dengan fire, semangat. Tapi sampai berapa lama? Bagi teman-teman yang kerja, besok hari Senin. Saya ingatkan aja, besok hari Senin. Oke? Dia menggenggamku besok hari Senin, Ben.
bagi yang masih kuliah, yang masih siswa, besok UTS kali ya, ujian. Ya apalah itu. Itu satu sisi. Belum reaksi orang dan berbagai tantangan yang kita hadapi. Di sisi lain, kerapuhan, keberdosaan kita, dan segala macam kelemahan kita, kemudian tidak jarang membawa ini pada keraguan-raguan, bahkan tawar hati, bahkan keengganan untuk mengerjakan amanat agung. Sekalipun kita berteriak, Tuhan, aku mau ikut perintah Tuhan. Itu penting. Maka saya ajak kita teman-teman pada bagian ini. Setelah kita melihat bagian amanat agung, meninjau isi amanat agung, saya ajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari perjanjian lama. Mundur yuk ke perjanjian lama. Yuk saya bacakan buat teman-teman. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, celaka Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Tentu di pikirannya gak ada hal yang harus dilakukan. Lari, kabur. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Peristiwa ini ketika Raja Aram mau menyerang Israel. Jadi ceritanya dia mau menyerang Israel, mau membunuh Raja Israel. Nah setiap kali Raja Aram mau turun menyerang, membunuh Raja Israel, Elisa tahu. Dan dia mengutus utusan kepada Raja Israel, jangan lewat di situ, kamu akan dihadang, lalu dibunuh. Raja Aram geram. Ini bahkan dia katakan, siapa dari kita yang mengkhianat? Kenapa setiap kali perencanaan penyerangan, lalu kemudian ada yang memberitahu, bocor kepada Israel. Raja Aram begitu marah ketika diberitahu. Elisa lah yang kemudian melakukan hal itu. Raja Aram begitu marah. Ia suruh mencari Elisa. Dan kemudian diberitahu Elisa berada di Dotan. Lalu ayat 14. Lalu ia mengirim kuda dan kereta serta pasukan yang besar ke sana. Berarti apa yang dilihat hambanya tadi memang bukan salah lihat, benar. Aram mengirim satu pasukan yang besar. Mereka sampai waktu malam dan mengepung kota itu. Inilah yang dilihat hamba Elisa ketika bangun pagi-pagi. Mungkin dia belum baca kitab suci. Makanya saat teduh dulu baru lihat, banyak masalah di luar. Nah teman-teman, ia pasti gemetar. Dari peristiwa ini kalau kita jujur, lihat tantangan dalam pemuridan, kita lebih dekat atau lebih mirip siapa? Hamba atau Elisa? Kita kadang-kadang kalau baca Alkitab sering ya, ini orang-orang yang salah itu. Hamba payah hambanya. Bukankah kamu sudah tahu bahwa sebelumnya Elisa sudah melakukan berbagai mukjizat? Masa gak percaya? Tapi itu realita yang dihadapinya. Faktanya dia bangun pagi-pagi dan pasukan besar mengepung dia. Hamba itu percaya apa yang dilihat matanya. Namun Elisa melihat melampaui apa yang dilihat matanya. Dan Elisa berdoa bagi hamba itu supaya ia bisa melihat melampaui apa yang dilihat mata. Dan kiranya doa Elisa bagi hambanya itu
menjadi doa kita di dalam pengutusan ini. Ya Tuhan, bukalah kiranya mataku supaya aku bisa melihat. Bukalah kiranya mataku Tuhan, ketika aku melihat susahnya melayani siswa, susahnya mengumpulkan orang stufal, susahnya cari pelayan. Buka mataku tuh, kiranya mataku, supaya aku melihat. Agak terbalik ya. Sebenarnya saya senang kemarin lagu kemarin yang Bang Benny. Apa? Open my eyes, oh Lord. Benar ya? Hah? Melihat. Mari kita daftarkan teman-teman. Apa kesulitan kita di siswa? Yang membuat kita biar pet, meredup, retret, bangun lagi. Redup lagi. Redupnya kadang-kadang lama. Kalau biar pet masih lumayan ya. Agak imbang. Ini biar pet. Biar lagi. Kiranya ini menjadi doa kita. Ini fokus saya pada hari ini. Ya Tuhan, bukanlah kiranya mata kami, supaya kami melihat. Kita kembali kepada teks kita. Nah menarik teman-teman, ayat 20 yang diterjemahkan oleh LAI. Ketahuilah sebenarnya di dalam bahasa aslinya, ini percaya aja ya, kaido itu sebenarnya diterjemahkan lebih kepada penerjemahannya itu adalah sama seperti penerjemahan beberapa Alkitab bahasa Inggris, behold. Yang lebih tepat kalau ketahuilah, ya ketahuilah. Tapi kemudian bahasa beberapa Alkitab secara umum, penerjemahan Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata behold, lihatlah. Saksikanlah. Alamilah. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Sesungguhnya apa yang perlu kita lihat hari ini. Dan kita mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah kiranya mataku. Supaya aku melihat. Mari kita lihat. Teman-teman, dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah dasar pengutusan kita. Ayat 18 kembali saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 18 ini yang sering kali kita lewatkan dan kita langsung loncat ke ayat 19. Kalau kita lakukan rekrut pengurus atau PKK. Apa pertanyaan pertama? Job desk-nya apa? Tugasnya apa, Kak? Dan itu yang membuat kita melihat amanat agung langsung supaya loncat kepada tugasnya apa. Teman-teman, ayat 18 ini begitu penting di dalam konteks pengutusan amanat agung. Menunjukkan dua hal penting dalam pengutusan. Pertama, mari kita lihat. Ayat 18 merupakan respon Yesus terhadap tindakan murid-murid di ayat 17. Jadi inilah jawaban Yesus atas masalah murid-murid ketika dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang menyembah tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya setuju dengan salah satu penafsiran yang mengatakan bukan berarti ada yang begitu yakin lalu menyembah lalu sebagian ragu-ragu. Tetapi ini mengungkapkan keberadaan mereka seperti sedang dalam kebingungan. Kami mau menyembah Engkau.
Tapi sebagian ragu-ragu. Teman-teman, ini nunjukin kita banget. Walaupun kita kadang-kadang kalau dikhotbahkan Thomas, kita paling nyolot sama Thomas ya. Kayaknya kita paling jauh lebih benar, hebat dari Thomas. Dikhotbahkan Petrus lagi. Wih, parah banget itu si Petrus. Padahal kita jauh. Teman-teman, mengapa ragu-ragu? Mari masuk. Lihat ya. Tantangan mereka tidak hanya bicara tentang UAS atau UTS. Tantangan mereka nyawa. Apa yang mereka lakukan sementara dalam kebangkitan Yesus? Mengurung diri dalam ruang tertutup. Rapat-rapat. Apa artinya? Mereka begitu takut kepada para penguasa. Mengapa ragu-ragu? Teman-teman, ini realistis. Yang dilihat matanya pada waktu itu adalah penguasa. Di tengah belum sepenuhnya mereka mengerti kebangkitan Yesus, mereka diperhadapkan dengan kekuatan para penguasa. Nanti teman-teman lihat Matius 28 itu menarik kalau teman-teman eksposisi. Kenapa peristiwa kebangkitan, lalu peristiwa pengutusan pasca kebangkitan disisip tentang berita bohong. Para penguasa menyusun berita bohong. Perlawanan akan terus mengiringi. Wajar, yang dilihat matanya adalah membuat ragu-ragu. Tetapi Yesus mendatangi mereka. Ia tidak membiarkan mereka dalam keraguan-raguan. Ayat 18 ini penting. Inilah jawaban atas keraguan-raguan dari para murid. Yesus menyatakan dia memiliki otoritas di bumi dan di sorga. Dan ketika menyatakan penyembahan kepadanya merupakan respon yang layak diberikan oleh murid-murid. Tapi kita akan ekspos apakah penyembahan itu. Nah, ayat berikutnya. Yang kedua, ayat 18 ini sekaligus menjadi dasar dan alasan bagi amanat agung di ayat 19 dan 20. Kalau kita jeli, ayat 19 perintah itu dimulai dengan karena itu. Kan kita harus tanya karena apa? Nggak bisa kan tiba-tiba saya memberikan perintah umpamanya kepada siapa. Karena itu, amin. Kan pasti nanya. Karena apa, Bang? Karena itu merujuk kepada ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Menjadi dasar pengutusan kita akan amanat agung. Pengutusan amanat agung. Bertumbuh, lahir, diteguhkan dalam kebangkitan Kristus. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan lebih dalam lagi untuk melihat amanat agung ini. Saya tidak mau hanya sekedar pada hari ini, mengapa kita kemudian kuat, diyakinkan bahwa kita diutus dan disertai. Karena yang memberikan perintah ini adalah Dia yang memiliki otoritas di atas, di bumi, di sorga dan di bumi. Teman-teman, bahkan kalau penekanan khotbah seperti itu, berasa berat gak sih? Kamu diperintahkan oleh pemegang otoritas tertinggi. Tapi kamu tahu, aku lemah. Saya adalah takut. Kalau hanya berbicara bahwa perintah ini mari kita pergi karena diperintahkan oleh pemegang otoritas tertinggi. Mungkin sedikit teologis, tapi saya usahakan menyampaikan secara sederhana dan itulah sebabnya saya berusaha menuliskan walaupun memang kelemahan saya, nah itu masing-masing orang punya ini ya. Kelemahan saya nggak bisa menuliskan, menyusun kata-kata dengan baik. Lebih cepat ngomongnya. Walaupun kata orang, Bang ngomong aja dulu, nanti dituliskan. Ya beda lah kalau ngomong sama nulis. Mari kita lihat apa hubungannya kebangkitan Kristus dan klaim bahwa Dia memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi dengan amanat agung. Segala bangsa harus menjadi murid. Apa hubungannya?
Dan kita harus melihatnya ini. Teman-teman, kalau kita lihat, ini terkait dengan rencana kekal Allah yang pasti akan tergenapi. Yaitu peninggian Kristus, pengagungan Kristus. Sejarah, rencana kekal Allah. Sejarah ini akan berakhir. Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kristus kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, baik yang di bawah bumi, di atas bumi, untuk mengungkapkan inilah rencana kekal Allah. Sejarah akan berakhir di sana. Dan kebangkitannya dan klaim bahwa dia memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi. Lalu kemudian bahwa segala bangsa harus menjadi murid. Sesungguhnya Yesus menyatakan penggenapan itu terjadi semua dalam penggenapan rencana kekal Allah itu. Sekali lagi maafkan kalau nggak bisa ketangkap. Tapi saya udah berjuang keras, udah mikir. Inilah bahasa yang bisa saya susun. Ini menggenapi nubuatan. Mari kita lihat nubuatan perjanjian lama. Mari kita lihat salah satunya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu. Allah Bapa. Dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan. Serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, lihat ya, kepadanya diberikan segala otoritas, segala kekuasaan dan kemuliaan. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa akan mengabdi kepadanya, akan mengikut dan menjadi muridnya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam konteks perjanjian baru, wah ini bagian yang sering, ini bagus. Puji Tuhan. Itulah sebabnya Filipi, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Segala sesuatu akan bertekuk lutut. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan mungkin lebih jelas dalam Efesus, teman-teman. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Ini pentingnya. Apa rahasia kehendak Allah yang sudah dinyatakan kepada kita? Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan ini menjadi dasar pengutusan kita. Teman-teman, inilah rencana kekal Allah. Dan Yesus Kristus ketika ia bangkit, ia menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu penggenapan seluruh rencana Allah. Menyatakan itu semua adalah bagian dari penggenapan rencana Allah. Lalu apa hubungannya dengan pemuridan kemudian? Teman-teman, memahami ini, disinilah ajaibnya. Ini rencana kekal Allah. Dalam bahasa saya, Allah lah yang paling bertanggung jawab akan rencana kekalnya. Allah berdaulat. Allah pasti akan menggenapkan rencananya. Allah tidak butuh siapa-siapa untuk menggenapkan rencananya. Seringkali kita GR.
bolehlah kalau baru kita deketin. Ayo dek, ke persekutuan, ke Roh Kris. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa mengerjakan Roh Kris? Lalu kemudian, iya ya kalau nggak ada saya, nggak ada itu Roh Kris saya. Hei, pemuridan rencana kekal Allah dan Allah berdaulat pasti menggenapkan rencananya tanpa kamu atau saya. Saudaraku, dan inilah anugerah yang ajaib itu. Dia bayangkan, kan itu teman-teman kalau sadar itu, dia ngomong, kepadaku telah diberikan segala otoritas, baik di sorga dan di bumi. Apa artinya? Aku pasti bisa menggenapkan seluruh rencana Allah. Lihat ya. Dia memegang otoritas. Engkau tidak perlu. Aku tidak perlu. Tetapi dia yang memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi berkenan melibatkan kita, memanggil umat Allah yang rapuh ini ambil bagian dalam rencana, dalam menggenapi rencana kekal Allah itu. Dari situ teman-teman, pemuridan itu berharga karena rencana kekal Allah. Dan Allah ketika memanggil kita di dalam pemuridan, sebenarnya Allah mengangkat kita dalam kemuliaan. Ambil bagian dalam rencana kekal Allah. Lihat, dia memiliki otoritas. Segala otoritas. Kadang-kadang kita nggak mikir ya. Seperti pelayanan kita di sekolah-sekolah akan banyak ditentukan oleh tantangan. Saya tidak mengatakan itu tidak akan berpengaruh. Tapi sesungguhnya dia pemegang otoritas. Tapi dia melibatkan kita. Ini slide yang sudah sering kali mungkin teman-teman juga udah mulai bosan. Tapi yuk mari kita baca yuk. 1, 2, 3. Kadang-kadang saya pikir inilah anugerah ya. Allah meresikokan diri. Padahal dia pemegang segala otoritas kok. Tapi ajaib. Dia mau panggil kita. Yang pernah gagal. Bahkan akan ada resiko gagal lagi. Untuk menggenapkan rencananya yang kekal. Memahami ini akan lebih mudah nanti kita mengerti janji penyertaan Tuhan. Lihat ya, tadi ingat kalimat saya. Ini rencana kekal Allah. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikannya? Allah sendiri. Dan inilah pola kerja Allah sejak dari awal. Tapi teman-teman mari kita lihat. Kebangkitan Kristus menjadi titik balik arus atau arah misi murid-murid Kristus. Sebenarnya ini nggak perlu, tapi karena saya anak fisika, saya masukkan ini. Teman-teman, jika dalam perjanjian lama arus misi itu adalah sentripetal, tahu sentripetal? Masuk ke dalam, gerakan yang masuk ke dalam, benar ya? Kenapa? Dalam perjanjian lama ketika dipanggil maka misi bangsa-bangsa itu berpusat kemana? Ke bait suci, bait Allah. Maka supaya mereka datang ke bait Allah. Tetapi dalam perjanjian baru arus tersebut berbalik. Kebangkitan Kristus menjadi titik balik. Dan inilah anugerah kebangkitan Kristus. Misi yang sentripetal. Orang, bangsa-bangsa pergi ke bait Allah. Pergi, saya pakai tanda kutip gereja.
Tetapi dalam perjanjian baru menjadi misi yang sentrifugal. Tahu sentrifugal? Arahnya bergerak ke luar. Gereja sekarang yang diutus keluar ke bangsa-bangsa. Dan itu anugerah kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Apa kata Kak Riko? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Termasuk ketika pengalaman kuasa kebangkitan. Mengenal dia dalam segala kesulitan dan penderitaan. Dasar pengutusan kita. Tuhan Kristus yang telah bangkit. Yang dapat mengklaim otoritas universal itu. Kemudian beranugerah. Melaksanakan kuasanya. Dengan mengutus murid-muridnya. Untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Seorang tokoh misi dari Belanda menuliskan seperti ini. Amanat agung adalah panggilan ketuhanan Kristus. Saya masuk bagian refleksi di bagian pertama ini. Jika amanat agung yang intinya terletak pada pemuridan, pergi, jadikanlah murid. Merupakan perintah dari pribadi yang memegang segala otoritas di bumi dan di sorga. Dan tidak hanya perintah, hari ini kita melihat sisi ajaibnya, anugerah. Dia yang pemegang otoritas tertinggi itu mau berkenan memakai kita. Merupakan panggilan untuk ambil bagian dalam rencana kekal Allah. Apakah respon yang sepatutnya? Hanya ketaatan yang merupakan respon yang sepatutnya kita berikan. Dan itulah penyembahan yang sesungguhnya. Yang dikatakan. Ketika beberapa orang ragu-ragu. Yesus berkata. Kepadaku telah diberikan segala otoritas. Pergi. Sembahlah aku. Biar slide ini nancep ya. Saya ulang-ulang ini. Kiranya mata kita bisa melihat hal itu. Mata kita bisa melihat hal itu. Ini doa kita. Gak apa-apa yuk kita ucapkan 1, 2, 3. Melihat hari ini pemuridan betul sulit. Tapi kita kerjakan dalam anugerah Allah. Betapa ajaib. Ia yang memegang segala otoritas. Ia yang seharusnya sanggup melakukan segala sesuatu. Mau panggil kamu. Mau panggil saya. Yang jatuh bangun ini. Ambil bagian. Dalam rencana yang besar itu. Sekarang kita masuk bagian akhir. Dan seperti saya katakan tadi. Seharusnya memahami dasar pengutusan kita. Kita akan meyakini jaminan penyertaan Tuhan. Teman-teman, ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya senang dengan bahasa. Behold, lihatlah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Teman-teman kembali tadi. Bagaimana perasaan murid ketika menerima amanat agung? Mereka langsung lompat pergi? Enggak. Tentu masih dalam keraguan. Tapi Tuhan tahu. Setelah dia bukakan dasar pengutusan. Lalu kemudian Tuhan katakan. Dan lihatlah. Aku menyertai kamu. Senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Dalam bahasa aslinya. Teman-teman penggunaan ini. Ego eimi. Akulah. Nanti itu merujuk kepada ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Kalau orang-orang Israel nanya siapa yang mengutus kamu? Aku adalah aku. Dan itu Tuhan pakai. Akulah itu ego eimi. Lalu kemudian kita lihat dua hal yang merupakan elemen. Yang pertama senantiasa. Apa artinya? Selalu tersedia. Dan sampai akhir zaman mengungkapkan ketuntasannya. Tuntas. Lihat ya.
Selalu dalam bahasa aslinya sebenarnya. Ketahui, akulah menyertai kamu hari demi hari. Senantiasa, selalu ada. Dan berbicara akhir zaman menunjukkan ketuntasannya. Teman-temanku, tugas yang besar memang membutuhkan jaminan yang besar. Saya tidak akan lihat lagi mengekspos bagian ini. Amanat agung Allah adalah rencana kekal Allah. Maka Allah sendiri yang menjaminnya buat saudara. Teman-teman, izinkan saya beberapa waktu lalu, kami KTB. Lalu kemudian menarik sekali. Ketika Musa, seperti yang saya katakan tadi, bertanya. Kalau mereka bertanya, orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu nanya, siapa kamu? Dan itu mengingatkan pengalaman kegagalan dia sebelumnya. Ketika dia mau menyatakan diri menjadi pemimpin Israel, lalu kenapa dia lari ke padang gurun? Karena ada orang Israel yang ngomong, siapa yang ngangkat kamu jadi hakim? Rapuh, gagal. Itulah sebabnya Musa lari 40 tahun. Tapi kemudian peneguhan dari Tuhan. Kalau ada lagi tantangan seperti itu, aku akan jawab apa? Lalu kemudian firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang berdaulat. Aku adalah pemegang segala otoritas. Akulah yang menggenapi rencanamu. Kalau kita lihat teman-teman, menarik sekali. Ketika Musa tanya, apa buktinya? Buktinya. Lalu Tuhan ngomong, kamu akan menyembah di tanah ini. Saya juga bingung, ini Tuhan gimana sih? Lihat ya. Apa buktinya Tuhan? Kamu akan menyembah di bukit ini. Apa artinya? Itu masih akan datang. Tapi itulah jaminan dari Allah. Aku adalah aku. Seorang anggota KTB saya kemudian ngomong begini nih. Ketika kita diutus, kita hanya diminta nemplok doang. Saya nggak tahu apa arti nemplok. Tapi itulah bahasanya. Kita hanya diminta nemplok aja. Nemplok aja Pak. Mau diminta ke SMA 3, Depok susah, SMA 1 susah, nemplok aja. Tuhan yang punya kerja di sana. Saya akhiri kemudian. Apa yang diungkapkan? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Menarik kalau kita baca secara benar ya teman-teman ya. Lihat, kan seharusnya kalau saya punya sesuatu yang berharga, saya percayakan kepada Wilo. Bang Wilo, ini saya percayakan kepadamu. Siapa yang bertanggung jawab memelihara sekarang? Wilo. Benar ya? Tapi menarik lihat bagian ini. Aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dia percayakan kepada aku. Ini jaminannya. Dia percayakan, dia yang memeliharanya sampai tuntas hingga pada hari waktu. Waktu kemarin P5W saya katakan, sebenarnya apa yang Tuhan minta kepada kita, Tuhan juga yang sediakan. Lihat ya. Apa yang Tuhan minta kepada kita, Tuhan juga yang menyediakannya. Maukah engkau taat? Maukah engkau diteguhkan pada hari ini? Sekali lagi daftarkan nanti apa segala permasalahan dalam pelayanan siswa. Dan kemudian
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya mataku. Bukalah kiranya mataku. Supaya aku melihat. Jauh, jauh, jauh lebih besar yang menyertai aku. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri bagian ini, saya terinspirasi tadi dengan lagunya Bang Bene. Dia menggenggam. Sedikit saya mau tambahkan konteks. Ketika kemarin seminar, Bang Ernest dalam satu slide-nya mengatakan kira-kira, saya nggak hafal bahasa Inggrisnya, kira-kira yang utama dan pada akhirnya kitalah yang memeluk diri kita sendiri, benar ya? Dan kemarin saya dengar, oh, biasanya kan reaksi, oh, gitu ya. Tetapi hari ini ada yang lebih oh. Ada yang lebih oh. Seharusnya engkau kagum. Oh. Dia menggenggam. Bahkan ketika engkau tidak sanggup menggenggam dirimu, ada Allah yang menggenggam engkau. Saya tambahkan konteks itu supaya kita nggak salah mengerti. Bang Ernest maksudnya bahwa generasi Z lah yang lebih tepat menggenggam generasi, melayani generasi. Tapi hari ini teman-teman, bahkan ketika engkau tidak sanggup menggenggam dirimu sendiri, yakinlah ada Allah yang menggenggam kita. Bukan berarti kemudian gak ada masalah. Saya sih di mimbar ini seperti galak banget, orang beriman banget. Sesungguhnya saya rapuh. Dalam perjalanan menekuni panggilan Tuhan khusus kepada saya, berkali-kali saya juga berteriak, enggan. 3 tahun setelah saya menyerahkan diri, teman-teman, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah janjimu engkau akan menyertai hambamu? Saya bukan orang yang beriman. Berkali-kali saya bergumul. Pergumulannya bukan hal yang rohani. Pergumulannya sama seperti kalian. Ketika saya harus melepas seluruh mobil-mobil mewah, bergumul, saya nangis di hadapan Tuhan. Ketika saya harus melepas rumah yang saya dapat ketika saya direktur, saya nangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, jangan-jangan bukan. Cukup Tuhan. Tapi ajaib. Di saat gak sanggup menggenggam diri sendiri, Tuhan menggenggam. Ada banyak kalau teman-teman saya cerita, teman-teman, wah, gak pernah-pernahnya dalam saat-saat yang paling kritis. Gak pernah-pernahnya teman-teman dalam satu pelayanan saya di Naposo. Waktu itu kami lagi pindah-pindah rumah. Bayangkan sampai 2 kali pindah rumah dalam 6 bulan. Dan kami kerjakan sendiri karena gak sanggup untuk bayar. Kami kerjakan sendiri setiap hari, angkat sampai encok. Gak ada yang tahu. Sekarang saya menceritakannya karena saya sudah lewati. Saya gak pernah mau. Saya sudah janji di hadapan Tuhan. Saya hanya cerita masalah saya kepada Tuhan. Jangan kemudian saya diminta dikasihani. Saya gak mau. Saya menceritakan ini bukan untuk saya dikasihani. Enggak. 2 kali kami pindah dan kerjanya berantem terus dengan istri. Karena istri saya modelnya adalah yang penting terangkut. Bagi saya penting ujung buku saya nggak boleh terlipat. Harus satu-satu. Angkut dulu di sana, atur di sana, baru angkut lagi. Jangan mentumpuk-tumpuk aja. Lalu kemudian
hilanglah ikat pinggang ini. Nggak tahu kemana ikat pinggang. Berantem sama istri. Saya bilang, di mana kamu taruh ikat pinggang saya? Kamu sih suka naruh-naruh aja. Dia bilang, "Oh, ikat pinggang kamu kan urus dong." Berantem kamu. 3 minggu teman-teman, saya nggak pakai ikat pinggang. Kalau celana saya mulai dodot, saya lipat ke dalam. Saya pun nggak berani memintanya kepada Tuhan. Saya nggak berani meminta kepada Tuhan. Saya memang nggak punya pikiran meminta kepada Tuhan ikat pinggang. Nggak pernah-pernahnya. Dalam retret Naposo HKBP Cibi, HKBP Ketukan, saya diberi souvenir apa? Ikat pinggang. Dan saya nangis di hati. Itulah cara Allah menjaga saya. Tuhan seperti ngomong, bahkan yang tidak kau perhatikan, yang tidak kau minta kepada aku, aku sediakan, nak. Aku sediakan, nak. Bagi teman-teman itu cocologi, tapi bagi saya, no, Allah menggenggam saya, membangkitkan kembali keyakinan saya. Allah mengurus hidup saya. Allah mengurus saya. Teman-teman, barangnya kita cari, kalau kita cari tidak ketemu ya benar ya. 2 hari setelah dikasih ikat pinggang dari petukangan itu, kami sama-sama dengan istri. Ya, ini dia ikat pinggangmu itu. Lalu saya kembali nangis. Gak hanya cukup melimpah ikat pinggang saya. Bisa saya ganti-ganti sekarang. Allah tidak akan pernah membuatmu sampai tergeletak. Allah tahu apa yang terjadi. Teman-teman, saya akhiri kemudian. Seperti saya katakan tadi, menarik sekali. Kisah kebangkitan Yesus, kegemilangan, kebangkitan Kristus, dan kemudian pengutusan disisip dengan satu berita yang gak enak. Apa itu? Mereka pulang di tengah jalan, lalu kemudian berkumpul dengan tua-tua seluruh serdadu-serdadu. Lalu kemudian mereka memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Lalu berkata, kamu harus mengatakannya bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak mendapatkan kesulitan apa-apa. Ini jaminan dari gubernur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Teman-teman, kita sering kali mengkritik. Sesat, gak benar hidupnya. Tapi menarik. Kadang-kadang yang gak benar itu jauh lebih militan daripada kita. Serdadu-serdadu diutus untuk mengabarkan berita bohong. Berita bohong loh. Apa upahnya? Uang. Jaminannya dari siapa? Bukan pemegang otoritas di sorga dan di bumi. Wali negeri. Apa responnya? Mereka taat dan pergi mengabarkan berita bohong. Itulah sebabnya sampai itu ditulis. Berita bohong yang tersiar. Kita diutus untuk mengerjakan murid Kristus. Rencana Allah. Pemilik alam semesta. Pemilik hidup kita. Apa upahnya? Bahkan sudah diberikan garansi di awal. Kita telah ditebus. Diberikan jaminan kehidupan kekal. Kebahagiaan selama-lamanya. Jaminan penyertaannya. Dari Yesus Kristus yang bangkit. Memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi. Apa responnya? Masakah Muhammad SAW? Maukah engkau? Ini aku Tuhan. Di tengah segala kesulitan. Aku mau taat dan pergi. Ya Tuhan, bukalah kiranya mataku. Supaya aku melihat. Kita berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak. Dan masing-masing kita berdoa. Seperti doa Elisa kepada hambanya.
Ya Tuhan, bukalah kiranya mataku, supaya aku sanggup melihat rencana kekal Allah. Supaya aku sanggup melihat, aku hanya perlu taat. Ada jaminan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan, ini doa kami. Secara khusus bagi pelayanan siswa di Jakarta, di Bogor, ataupun panggilan-panggilan kami yang lain, panggilan pemuridan. Di tengah fakta, setiap hari kami melihat tantangan. Setiap hari kami melihat perlawanan. Kami melihat kesulitan. Bahkan kami melihat kerapuhan diri kami. Tetapi ajar kami untuk melihat melampaui apa yang dilihat mata kami. Teguhkan kami ya Tuhan. Kiranya ibadah pada hari ini, kami diyakinkan bahwa kami diutus. Dan ada jaminan kami disertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengumpulkan persembahan untuk meresponi firman Tuhan. Teman-teman silahkan mempersiapkan persembahannya masing-masing. Selain teman-teman dapat memberikan secara fisik kepada kantong persembahan yang akan diedarkan, teman-teman juga nanti akan bisa memberikan melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar. Tapi khusus untuk pemberian melalui GoPay. Jadi teman-teman bisa memberikan persembahan melalui GoPay atau melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengarkan meneguhkan kita untuk setia mau ikut Yesus. Baik di lembah berbunga maupun di lembah yang kelam. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Teman-teman boleh bertepuk tangan juga kalau sudah memberikan persembahan. Baiknya yang kedua. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan ini kami berikan bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kami, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kami. Dan kami berikan dengan penuh kerelaan hati dan sukacita dan syukur. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini adalah suatu bentuk untuk lebih lagi kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan gunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, khususnya di pelayanan siswa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus memanggil kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa jawab teman-teman? Mari bersama-sama untuk terakhir kalinya di RKK Siswa ini kita menjawabnya. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung-Mu. Kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu tema ini di sesi terakhir RKK Siswa. Kami siap Tuhan mengambil bagian. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana Agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan dengan jiwa yang gembira. Di dunia ini yang kasih, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berdoa berkata. Mari kita berpegangan tangan. Berpegang tangan kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia Dengan penuh keyakinan dan dengan penuh semangat kita nyanyikan baitnya yang kedua. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Syukur kami Tuhan menjadi bagian membangun kerajaan-Mu. Meski dunia telah tak menjinakkan, tolong kami tak menyerah. Di masa ini yang tak peduli, marilah bersuci. Panjatkan kasih, membuka hati, dan hilang doa kembali. Bagian kami berlari, ada yang lebih baru kembali Tuhan, nyatakanlah di dunia ini kerajaan-Mu, dan segala pekerjaan terbuka. Hari ini kita menerima pengutusan dari Allah. Aku adalah aku. Kita hanya butuh nemplok kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya dalam satu kesadaran kami dipanggil dalam rencana kekal Allah yang mulia. Ambil bagian dalam rencana kekal Allah yang begitu agung itu. Di dalam satu kesadaran, jaminan dari Allah sendiri. Allah akan menyertai kami senantiasa sampai pada kesudahannya. Itu membawa kami seperti lagu tema kami ya Tuhan. Komitmen bersama kami.
Kami siap ya Tuhan mengambil bagian dalam rencana agung itu. Terima kasih untuk seluruh rangkaian retret. Kami memuji Tuhan untuk seluruh hal, penyataan, peneguhan yang Tuhan kerjakan. Bahkan teguran yang Tuhan kerjakan bagi kami selama RKK siswa ini. Dan kiranya saatnya bagi kami ya Tuhan. Ini kami siap mengambil bagian. Kami mau taat, kami mau pergi. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Secara khusus di saat-saat sulit, di saat-saat menderita yang akan kita alami dalam sementara ini. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Kiranya segala yang kita perlukan di dalam pelayanan pemuridan kita, termasuk genggaman, pelukan Tuhan di saat-saat kita berdaya, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. RKK Siswa 2023 Impactful Discipleship.